warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum memulai tadi yang berangkat paling awal siapa? Habil ya. Silahkan dipimpin doa. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu presensi ya. Habil, Ada. Faiz. Tentu ada dong. Oke. Nah, kali ini kita nanti akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pada pembelajaran 1 akan nyanyi dulu ya anak-anak. Kita akan bernyanyi tentang apa ini? Kode. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ada kotak di pinggir kali. Kotak, bentar dimakan. Kotak, beri kotak. Kodok bahasa Indonesianya itu kata ya. Ya. Nah, Betul, sekarang betul. Ibu akan memberi pertanyaan pada anak-anak melalui gambar ya. Ini hewan apa anak-anak? Sapi, kelinci, kuda. Ya, betul sekali. Sapi bergerak menggunakan Kaki. Kemudian kelinci kaki. Bergeraknya gimana anak-anak? Melompat. Iya, betul sekali. Kalau Kayak kuda apa? menggunakan Kaki. iya, betul sekali. Pintar. Kemudian ini ada hewan apa anak-anak? Burung. Burung bergerak menggunakan Sayap. betul sekali. Ini kalau di udara. Kemudian kupu-kupu juga iya ya. Iya. Selanjutnya ini apa anak-anak? Buaya dan kata. Iya betul, buaya dan kata. Kata bergerak menggunakan kaki dan Buaya. ekor. Kalau kecil itu menggunakan ekor. Seperti ikan ya. Iya. Kalau buaya menggunakan Kaki. berenang ya, semuanya bisa berenang. Kalau kata itu hidupnya di darat dan di air. Kalau kecil biasanya masih di air. Kalau sudah besar bisa di darat maupun di air. Kemudian ini apa anak-anak? Ikan bergerak menggunakan Sirip. iya betul sekali, menggunakan ekornya juga ya. Ini kamu mempunyai 2 hewan yang Ibu buat dari kertas origami. Adakah yang bersedia maju untuk mendeskripsikan binatang ini? Saya. Ya, silahkan maju.
Hewan kelelawar. Kelelawar bergerak menggunakan sayap. Kelelawar biasa tidur pada siang hari dan mencari makan pada malam hari. Terima kasih. Kura-kura hidupnya di air dan di darat. Dia mempunyai 4 kaki. Bergeraknya menggunakan kaki 4. Terima kasih. Kan sudah tahu ya tentang alat gerak ya. Sekarang kita lanjut dengan ayo membaca tentang organ gerak manusia dan hewan. Nanti kemudian mencari ide pokok dan kalimat pengembang. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Enggak tahu. Habil, ide pokok itu apa? Enggak tahu. Ide pokok adalah sebuah gagasan utama, kalimat utama yang ada dalam bacaan. Ini ya, tak tulis ya. Ditulis ya anak-anak. Ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama dalam bacaan. Biasanya, ide pokok disebut juga sebagai kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri bisa ada di awal, di akhir, maupun di awal dan di akhir. Jika kalimat utama tersebut berada di awal, disebut kalimat utamanya di awal itu disebut paragraf deduktif. Sedangkan jika di akhir disebut paragraf induktif. Jika di awal dan di akhir disebut paragraf campuran. Kemudian kalimat pengembang. Kalimat pengembang yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Fungsi dari ide pokok sendiri menjadi dasar pengembangan pada suatu paragraf. Jadi ide pokok itu yang menjelaskan kalimat utama, kalimat pengembangnya, dasarnya. Kemudian cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu, dari kalimat pertama hingga paragraf di kalimat terakhir. Kemudian yang kedua, menentukan inti paragraf. Nah, setelah ketemu inti paragraf tersebut disebut ide pokok atau pikiran utama. Gitu. Sudah paham anak-anak? Sudah. Tadi sudah membaca anak-anak? Sudah. Sudah selesai membacanya? Sudah. Sudah. Nah, Ibu akan mencontohkan ya yang ide pokok ya. Ide pokok pada bacaan organ gerak manusia dan hewan itu terletak di kalimat pertama, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya itu penjelasan makhluk hidup adalah bergerak, cirinya adalah bergerak. Kemudian dijelaskan secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu adalah kalimat pengembang. Sekarang kerjakan pada halaman 4 ya, silahkan dibuka anak-anak. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Dan contohnya tuh kalimat pemegangnya tuh organ gerak
berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Jadi organ gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Yuk kita koreksi. Silakan Habil menjawab yang paragraf ketiga. Ide pokoknya adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan, dan kalimat pengembangnya adalah alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, betul sekali. Nah, dilanjutkan ya pada halaman 5 dikerjakan. Ayo menulis. Silakan. Sudah. Yuk kita koreksi lagi. Silakan Faiz menjawab yang pertama. Organ gerak terdiri atas dua macam, gerak pasif berupa tulang dan gerak aktif berupa otot. Bagaimana anak-anak? Apakah betul jawabannya? Betul. Betul. Ya, sama sudah dikoreksi. Sekarang yang halaman 6, buat tugas di rumah ya. Iya, Bu. Tentang ide pokok bacaan, fungsi ide pokok bacaan, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Dilanjut soal evaluasi tadi yang telah Ibu sampaikan. Silahkan dikerjakan ya sekarang. Silahkan. Sudah paham? Sudah. Anak sudah selesai? Sudah. Yuk kita koreksi lembar evaluasinya. Silahkan Faiz nomor 1. Gerak adalah salah satu dari A. Ciri makhluk hidup, B. Kelemahan makhluk hidup, C. Makanan makhluk hidup, D. Tugas makhluk hidup. Jawabannya A. Ciri makhluk hidup. Bagaimana anak-anak? Betul? Betul. Betul, lanjut. Organ gerak pada hewan diantaranya berguna untuk A. Tidur, B. Berjalan, C. Hibernasi, D. Melihat. Jawabannya B. Berjalan. Betul. Fungsi kaki kata saat berada di air adalah untuk A. Melompat, B. Berjalan, C. Berenang, D. Merayap. Jawabannya C. Berenang. Betul, lanjut Habil. Ide pokok paragraf adalah A. Kalimat utama dalam suatu paragraf, B. Masalah utama dalam suatu paragraf, C. Masalah pertama dalam suatu paragraf, D. Kalimat pertama dalam suatu paragraf. Jawabannya A. Kalimat utama dalam suatu paragraf. Betul, lanjut. Sebuah paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat A. Pokok, B. Tanya, C. Penjelas, D. Ide pokok. Jawabannya C. Penjelas. Betul, lanjut. Ide pokok biasanya ditemukan dalam kalimat A. Pendukung, B. Pertanyaan, C. Penjelas, D. Utama. Jawabannya D. Utama. Betul. Sekarang dihitung ya benarnya berapa dikalikan 10. Pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai ya anak-anak. Tadi kita belajar tentang apa aja? Ide pokok, kalimat pengembang, fungsi ide pokok, cara menentukan ide pokok, dan organ gerak hewan. Iya, betul sekali. Organ gerak hewan itu ada 2 ya tadi. Organ gerak aktif dan organ gerak pasif.
Nah, sudah selesai Ibu akhiri. Jangan lupa nanti kalau sampai rumah ganti baju. Kemudian jangan lupa makan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi ya. Ya. Silahkan Faiz dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam ada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu besok ya. Ini sudah siang ya. Selamat siang. Siang.